Perkenalkan, nama saya Pak Isika Ferosa, NPM 159. Perkenalkan, saya Ayusi Winardasari, NPM 173. Perkenalkan, nama saya Ryan Jatro, NPM 174. Perkenalkan, saya Dwi Berdina, NPM 175. Perkenalkan, nama saya Auliana Dapat Montansari, NPM 190. Untuk dan angkat ya, jadi betul nih. Enak ya mulai kerja tanpa buru-buru. Telat tapi masuk aja dulu. Santai, masih bisa 3 jam. Wih, tolong cek data dulu dong. Oke. Sebentar ya, Bu. Udah hari ini bagaimana? Sudah hampir selesai, Pak. Data pendukung juga sudah kami siapkan, Pak. Oke, lanjutkan. Kalian sudah mulai kerja. Sebenarnya Pak. Nanti kami susulkan. Cindy, nanti tolong panggilkan Aul dan Faiz untuk ke ruangan HRD. Baik Pak. Kayaknya serius ya. Saya memanggil kalian di sini untuk menyampaikan evaluasi kerja kepada kalian. Baik Pak. Perusahaan sudah memberikan kalian kesempatan beberapa kali. Namun, kalian tetap saja mengabaikan dan tidak disiplin di perusahaan ini. Kami paham, Pak. Dengan berat hati, perusahaan memutuskan untuk memberhentikan kalian. Keputusan ini diambil dengan profesionalitas tanpa mengurangi rasa hormat dan merendahkan kalian. Jadi kami diberhentikan Pak. Betul, kalian diberhentikan. Terima kasih atas waktu dan kontribusinya selama ini di perusahaan kami. Semoga di tempat yang baru kalian tidak menyepelekan hal kecil dan menghargai apa itu unsur hati dari sebuah kedisiplinan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Dari sini aku belajar. Disiplin itu penting ya. Biar kita masih tetap, tapi harus benar juga. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Turnover karyawan yang tinggi, yaitu tingkat pergantian atau keluarnya karyawan dari perusahaan dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi organisasi. Dampaknya tidak hanya berupa meningkatnya biaya rekrutmen dan pelatihan untuk karyawan baru, tetapi juga bisa mengganggu stabilitas tim kerja, produktivitas, dan moral karyawan yang masih bertahan. Selain itu, hilangnya tenaga kerja berpengalaman dapat menghambat pencapaian target perusahaan dan menurunkan kualitas layanan atau produk. Untuk mengurangi tingkat turnover, perusahaan perlu berfokus pada strategi retensi karyawan. Salah satu caranya sesuai dengan kontribusi karyawan. Selain itu, pengembangan karir juga berperan besar karena karyawan cenderung bertahan di perusahaan yang memberi mereka kesempatan untuk berkembang, belajar, dan naik jabatan. Budaya kerja yang positif yang menekankan kerjasama, rasa saling menghormati, komunikasi terbuka, serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi juga sangat berpengaruh dalam menciptakan loyalitas dan kepuasan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Alasan karyawan keluar atau turnover. Beberapa faktor utama penyebab turnover yaitu 1. Kompensasi tidak memadai, kedua kurangnya pengembangan karir, ketiga lingkungan kerja yang tidak nyaman, keempat kepemimpinan yang buruk, kelima beban kerja dan stres tinggi. Prosedur PHK yang adil dan sesuai hukum. Beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama,
kompensasi dan insentif yang kompetitif. Kedua, pengembangan karir dan pelatihan. Ketiga, budaya kerja yang positif. Keempat, apresiasi dan penghargaan kerja. Kelima, keseimbangan kehidupan kerja. Selanjutnya adalah strategi retensi karyawan yang efektif. Untuk mengurangi turnover, perusahaan harus memberikan atau menerapkan strategi retensi karyawan yang tepat agar karyawan merasa dihargai, nyaman, dan memiliki masa depan di perusahaan tersebut. Berikut beberapa strategi retensi karyawan. Yang pertama adalah kompensasi dan insentif yang kompetitif, seperti memberikan gaji yang adil, bonus berdasarkan kinerja, serta tunjangan yang relevan agar meningkatkan loyalitas karyawan. Kompensasi yang sesuai menunjukkan bahwa perusahaan menghargai kontribusi karyawan. Yang kedua adalah pengembangan karir dan pelatihan. Karyawan akan bertahan jika mereka melihat peluang untuk berkembang di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan program pelatihan, sertifikasi, dan juga jenjang karir yang jelas agar karyawan merasa karirnya terus meningkat. Yang ketiga adalah budaya kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif seperti terbuka, sportif, dan saling menghargai sangat penting bagi karyawan. Budaya kerja yang sehat mendorong kerjasama tim, komunikasi yang efektif, serta rasa memiliki terhadap perusahaan. Yang keempat adalah apresiasi dan penghargaan kinerja. Memberikan penghargaan baik secara material maupun non-material seperti pujian, penghargaan karyawan terbaik, ataupun ucapan terima kasih dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan. Selanjutnya yang kelima adalah keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance. Keseimbangan kehidupan kerja ini memberikan fleksibilitas waktu kerja seperti cuti yang memadai dan pendukungan terhadap kesejahteraan mental, membantu karyawan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus 1, yaitu strategi retensi di PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia dikenal sebagai salah satu perusahaan yang berhasil mempertahankan banyak karyawan berbakat, program pengembangan karir, dan budaya kerja positif. Telkom menerapkan program pelatihan kelanjutan seperti Telkom Complete University yang memberi peluang karyawan untuk terus belajar dan berkembang. Selain itu, budaya kerja kolaboratif dan penghargaan terhadap inovasi membuat karyawan merasa dihargai dan memiliki rasa bangga bekerja di perusahaan tersebut. Kasus yang kedua adalah PHK di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk tahun 2022. Pada tahun 2022, PT Goto melakukan PHK terhadap sebagian karyawan karena restrukturisasi organisasi untuk efisiensi biaya. Meskipun keputusan ini sangat berat, perusahaan melaksanakannya secara etis dan juga transparan, dan memberikan kompensasi sesuai hukum, konseling karir, dan juga serta dukungan menyalurkan kerja bagi karyawan yang terdampak. Langkah ini menunjukkan bahwa PHK pun dapat dilakukan secara tepat dan juga menghargai martabat manusia. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah berdasarkan hasil pembahasan dan juga analisis yang telah kami lakukan pada bab ini, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah penyebab karyawan keluar atau turnover, yang kedua adalah strategi retensi karyawan yang efektif, yang ketiga adalah prosedur PHK yang adil dan juga sesuai dengan hukum, yang keempat adalah studi kasus retensi dan juga PHK di beberapa perusahaan di Indonesia. Secara keseluruhan, keberhasilan manajemen SDM tidak hanya diukur dari kemampuan merekrut, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam mempertahankan karyawan berkualitas dan juga pengolahan PHK secara manusiawi dan juga profesional. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, keberhasilan manajemen sumber daya manusia sangat bergantung kepada pemahaman mengenai penyebab turnover karyawan.
di mana perusahaan harus mampu mengidentifikasi alasan dibalik keluarnya tenaga kerja agar dapat mengurangi kehilangan talenta berharga. Sebagai langkah antisipasi, penerapan strategi retensi yang efektif menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatnya loyalitas karyawan melalui pengembangan karir maupun kompetensi yang kompetitif. Di sisi lain, jika pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, perusahaan wajib menjalankan prosedur PHK yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menjaga profesionalisme serta menggunakan hak-hak karyawan secara transparan. Melalui pengamatan yang berbagai studi kasus retensi dan PHK, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya diukur dari kemampuan merekrut, tetapi juga dari kemanusiaan perusahaan dalam mempertahankan aset terbaiknya, serta mengelola proses perpisahan kerja secara martabat dan profesional. Dari sini kita harus belajar. Terima kasih. Ada beberapa saran yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perlu meningkatkan program kesejahteraan, pelatihan, dan juga pengembangan karir agar karyawan merasa dihargai dan memiliki masa depan di organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, pemimpin perusahaan harus mengedepankan komunikasi terbuka dan juga menciptakan lingkungan kerja yang positif untuk mencegah terjadinya konflik dan turnover tertinggi. Yaitu dalam melakukan PHK, perusahaan wajib memperhatikan aspek hukum dan juga kemanusiaan agar tidak menimbulkan dampak sosial maupun reputasi negatif.